Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Adzal amanah wa ballagha risalah wa nasaha ummah wa jahada billahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kajian kita di surat Al-Fajr bagian kedua. Al-Fajr part 2 bagian kedua. Surat Al-Fajr bagian kedua, di antara faidah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Fajr adalah bahwasanya al-mi'yarul hakiki, yang berduanya al-mi'yarul hakiki liridallah wa ikramihi li'abdihi wa taufiquhu li ta'atihi wa laysa rizqud dunya. Bahwa barometer Allah itu ridho kepada kita, cinta kepada kita, sayang kepada kita, bukanlah limpahan rezeki dunia. Ini perlu dicatat dengan baik. Ukuran, tanda, barometer, standar bahwa Allah itu ridho dan cinta kepada kita sama sekali bukan dilihat dari sedikit banyaknya atau melimpah tidaknya rizki dunia. Rizki yang melimpah bukan tanda keriduan Allah. Rizki yang melimpah bukan tanda kasih sayang Allah. Rizki yang melimpah bukan tanda cinta Allah kepada kita. Yang merupakan tanda, ukuran, dan juga barometer Allah itu ridho dengan kita, cinta dengan kita, sayang dengan kita adalah adanya taufik ataupun hidayah kita dapat mengamalkan amal soleh. Kita dapat melakukan ibadah, kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik. Saya bacakan sini, al-mi'yarul hakiki liridallah wa ikrami li'abdihi wa taufiqhu li ta'ah. Tolak ukur atau barometer Allah itu ridho dengan kita adalah ketaatan kepada Allah, bukan rezeki dunia. Apa dalilnya? Firman Allah surat Al-Fajr ayat 15 dan 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Manusia itu menganggap, mengira, mengklaim bahwa kalau Allah itu meluangkan rizkinya, melapangkan dunianya, memberikan limpahan rizkinya, manusia itu mengklaim, mengira, menduga, dan merasa Rabbi akraman, Tuhanku sedang memuliakanku. Nah, ini penyakit orang kaya. Dikasih rezeki yang banyak, dia katakan Allah memuliakan saya, Allah meninggikan derajat saya, Allah sedang memuliakan dan meridhoi saya. Itu penyakit orang kaya. Disangkanya dengan dilimpahkan dunia itu adalah sebuah kehormatan dari Allah, padahal bukan. Justru itu yang diingatkan Allah. Fa ammal insanu, manusia biasanya, idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu, Allah itu memberikan dia ibtalahu, ujian berupa kekayaan. Ini juga ayat merupakan faidah bagi kita bahwa kekayaan itu ujian. Fa ammal insanu idza mabtalahu, dan adapun manusia ibtalahu, diuji, fa akramahu, lalu diujiannya itu dengan ujian harta yang banyak, rizki yang melimpah, fa yaqulu rabbi akraman, lalu dia mengatakan Tuhan sedang memuliakanku. Ini ayat memberi kita faidah. Satu, kekayaan berarti ibtala, ujian, bala, ujian. Kekayaan itu ujian. Yang kedua, kekayaan itu bukan tanda keriduan Allah.
Berarti ada orang yang diridhoi, ada orang yang tidak diridhoi dari orang kaya itu. Maka andai pun kita memilih jalan hidup sebagai orang kaya, maka jadilah sebagai orang kaya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam harus ada orang kaya. Kalau nggak ada orang kaya, nggak akan ada yang membackup dakwah itu. Nabi Muhammad di backup oleh Khadijah sebagai orang kaya untuk memperjuangkan dakwahnya. Maka Profesor Buya Hamka mengatakan bahwa kekayaan itu adalah tulang punggung dakwah. Kekayaan itu tulang punggung dakwah. Munta aya nu kaya, nu ripuh hungkul susah menegakkan agama. Jika umat ini ripuh semua, tidak akan tegak agama ini. Harus ada orang-orang kaya. Tetapi orang-orang kaya yang diridhoi oleh Allah SWT. Dulu di zaman Nabi kita mengenal ada Abdurrahman bin Auf, ada Khadijah, ada Abu Bakar Siddiq dan lain-lain sebagainya. Yang sangat kaya dan banget kayanya. Sangat kaya banget. Bahkan Abdurrahman bin Auf itu ketika meninggalnya saja itu meninggalkan warisan 3 triliun berupa koin-koin emas yang disimpan di sebuah gudang. Ketika mau dibagikan warisannya itu, emas nanti lalengket kedah dikampak heula. Si koin itu rempel di kampak sana cebrek, baru bisa dibagikan. Enggak Pak Haji. Tadi Abi tenaruskan kemana Pak Haji, kayak jalan ya kita ya Pak Haji. Kayak tantangan bagi kita ya Pak Haji. Jangan. Ya jadi ayat 15, ayat 16 surat Al-Fajr memberikan kita faidah atau pelajaran bahwa tolak ukur keridhaan Allah adalah taufik untuk melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, melakukan ibadah. Itu tanda Allah sayang dengan kita, tanda Allah cinta dengan kita, tanda Allah ridho dengan kita. Kita diberi kemudahan melakukan ibadah. Adapun orang-orang yang tertipu, dia mengira bahwa kekayaan atau limpahan rezeki yang ada padanya, dia klaim, dia kira, dia sangka itu adalah Allah sedang memuliakan dia, padahal Allah sedang mengujinya. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Itu tabiat manusia. Diberi melimpah merasa Allah sedang memuliakannya. Diberi kepopuleran, popularitas, dikenal semua orang. Ribuan jutaan orang mungkin berkumpul padanya. Dikiranya Allah sedang memuliakannya. Padahal itu ujian kepopuleran, ujian popularitas, ujian keterkenalan. Dimana kalau dia itu digunakan untuk ibadah dan dakwah, maka itu akan menjadi penyebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa kekayaan, baik itu berupa pangkat jabatan, sehingga ratusan juta orang itu melihat dan menghormatinya. Belum tentu itu tanda ridha Allah. Ada pejabat dia memimpin ratusan juta orang, belum tentu itu tanda keridhaan Allah. Akan menjadi keridhaan Allah manakala jabatan itu digunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk kebaikan, untuk kemaslahatan manusia. Baru itu jabatan disebut dengan ikram, kemuliaan ataupun ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pun sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Pun sebaliknya, di antara sifat manusia, kalau diuji dengan hal sedikit, diuji dengan kemiskinan, diuji dengan kekurangan, dia juga langsung mengklaim, mengatakan Allah sedang menghinakanku. Tak itu manusia. Gorengnya sifat manusia ini. Kalau ditahan rezekinya, lalu dia diuji dengan kemiskinan, dia akan mengatakan Allah sedang tidak sayang sama saya. Allah sedang menempatkan saya di tempat yang lagi di bawah. Allah sedang menempatkan saya pada posisi yang tidak diikramnya, tidak diberikan kehormatan olehnya. Itu sifat manusia. Nah, di sini tegaskan bahwa yang namanya kemuliaan, yang namanya keridhaan, yang namanya cinta kasih sayang Allah kepada kita bukan dari harta yang melimpah, bukan dari popularitas yang melimpah, bukan dari jabatan dan pangkat yang tinggi membawahi ratusan ribu juta orang, bukan. Tanda keridhaan Allah adalah saat kita dipermudah melakukan kebaikan. Bapak-bapak datang ke masjid mudah sholat berjamaah, mudah tilawah, mudah zikir.
mudah tadabbur, mudah duduk di majelis taklim, mau bersabar, itu tanda keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sanawas rada-rada dipaksa, tapi itulah taufik dari Allah. Yang diberi taufiknya teh mudah, bolehnya we ka masjid hampang. Ada yang berangkatnya itu rada susah, harus didorong dipaksa-paksa. Da istiqomah mah 3 kuncinya. 1, nambah ilmu terus, 2, maksakeun, 3, berteman dengan orang soleh. Itu kunci istiqomah. 1, nambah ilmu terus, dengan kita sering bertambah ilmu, itu istiqomahnya nambah, karena ilmunya bertambah. Yang kedua, maksakeun, Allahumma paksakeun. Harus begitu. Kalau teu maksakeun tidak akan istiqomah. Tuh ayeuna paminta maksakeun, da tadi teh kan turun hujan ya ada tiis teh. Raos diteraskeun teh raos. Disimut teh tak aduh raos. Kayak gugah setengah genep ngopi, aduh. Subhanallah. Jam setengah genep teh gugah, aya cek kopi, aya rokok, aya bala-bala yang goreng ketan duh. Subhanallah. Kitu raos nama. Tapi urang hoyong istiqomah ibadah, Allahumma paksakeun. Belanja ke masjid sabari diri sabari tunduk. Nah itu apa namanya, istiqomah itu modalnya 3. 1, sering-seringlah nambah ilmu. 2, maksakeun. Yang ketiga adalah berteman dengan orang soleh. Kalau kita miliunya atau biahnya atau lingkungannya dengan orang-orang soleh, maka kita akan terjaga keistiqomahannya. Tapi kalau miliu kita ataupun lingkungan kita orang-orang yang tidak soleh atau tolih, lawan soleh itu tolih, pakai tok tolih itu orang jahat, orang buruk. Tapi kalau soleh pakai sod itu orang soleh, maka kita akan terbawa kepada keburukannya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomah sampai akhir hayat. Amin. Apakah itu ada korelasinya dengan doa Nabi Muhammad, misalnya Rabbi zidni ilman, dan yang kedua Rabbi habli hukman wa afiqni bisolihin? Ada. Nabi SAW itu senantiasa menganjurkan kepada kita kalau berdoa itu mintalah ilmu. Buktinya apa? Kita temukan di beberapa hadis Rasulullah SAW itu mengajarkan kita untuk sering membaca Rabbi zidni ilman. Kalau kalian mendengar suara kokok ayam, maka katakan Rabbi zidni ilman. Kalau kita perhatikan, apa hubungannya kokok ayam dengan Rabbi zidni ilman? Ternyata di dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi menyebutkan hadis tersebut bahwa ayam itu manakala dia kongkorongok, dia melihat malaikat. Sehingga kalau kita membaca doa Rabbi zidni ilman, itu malaikat mengaminkan, ditambahlah ilmu kita. Sebaliknya kalau kita mendengar lolongan anjing atau keledai, maka bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena anjing dan keledai melihat makhluk yang tidak kita bisa lihat. Anjing, keledai kalau dia ngagonggong atau melolong, dia melihat jin, melihat setan, melihat iblis. Maka perintahnya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita mendengar kongkorongok hayam, maka disunahkan membacanya Rabbi zidni ilman. Kenapa Rasul memilihkan doa itu? Karena di saat itu malaikat sedang dilihat oleh hewan tersebut. Dan kalau kita membaca doa Rabbi zidni ilman, nanti yang malaikat aminkan itulah doa yang kita perlukan, meminta ilmu. Di dalam ayat juga ada doa khususnya Rabbi zidni ilman, kemudian wa alaikum bisolihin. Itu merupakan doa bagi kita untuk senantiasa meminta tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berkaitan dengan istiqomah. Yang rukun pertama dari istiqomah itu adalah senantiasa bermajelis ilmu. Tentunya di antara cara kita menerima atau mendapat ilmu adalah sering-sering kita berdoa bizidni ilmu, karena sejatinya hanya Allah yang memberikan kita ilmu. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda dalam Sahih Bukhari, ana qasimun wallahu mu'ti, ana qasimun wallahu yu'ti. Kata Rasul, aku hanya pembagi, tapi Allah yang memberi. Ketika Rasul mengajar, beliau mengatakan ana qasimun, aku cuma memberi, ngasih saja begitu, menyampaikan. Wallahu yu'ti, tapi yang memberi ilmu dan pemahamannya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan pemahaman sesuai dengan yang Allah kehendaki. Dan di antara Allah menginginkan kita jadi orang baik adalah kita dibuat gemar dan suka bermajelis ilmu, suka mencari ilmu. Dan
Dalam hadisnya adalah man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki menjadi orang baik, maka dia akan diberi pemahaman dalam agama. Ciri orang itu akan dikehendaki baik bahwa dia itu adalah suka belajar agama. Kalau kita sudah dibuat suka belajar agama, itu tanda Allah menginginkan kita jadi orang baik. Sebaliknya, kalau kita dibiarkan bodoh dalam agama, tidak diberi pemahaman dalam agama, maka itu tandanya kita tidak dikehendaki baik di dalam keagamaan kita. Maka kita bersyukur alhamdulillahirabbil Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, menghendaki kita bisa bermajelis ilmu, belajar ilmu agama, sehingga dengan itu kita menjadi orang baik. Amin ya rabbal alamin. Itu tandanya. Nah, kalau kita pikir-pikir mah habis subuh pulang mau ngapain juga? Mau ngekepan saha gitu. Kadang kita berpikir, maka dipaksakan. Toh subuh paksakan nggak masalah, toh sekolah mah enggak gitu. Kalau orang kemaksakan ya itu tidak akan mendapatkan ilmu. Karena tadi apa istiqomah tadi? Syarat istiqomah 3. 1, senantiasa menambah ilmu. Yang kedua, maksakan. Allahumma paksakan. Yang ketiga, bergaul dengan orang soleh. Itu kita bisa istiqomah. Kalau kita tidak mengamalkan 3 itu, rada-rada susah kita istiqomah. Pastikan teman kita miliunya, biahnya itu soleh semua orang-orang soleh, kita akan terjaga istiqomahnya. Yang kedua, pastikan kita setiap hari ada ilmu yang nambah. Yang ketiga, pastikan kita selalu memaksa diri, mendorong kemalasan ini supaya menjadi dia berubah menjadi amal baik dan amal soleh. Kembali ke tafsiran surat Al-Fajr, bahwa ayat 15 dan 16 memberikan kita ilmu atau faidah bahwa tanda Allah ridho kepada kita adalah kita beramal soleh. Kita dibuat suka beramal soleh, itu tanda keridhaan Allah, bukan limpahan rezeki dan bukan limpahan dunia. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Kebalikannya, tanda bahwa Allah itu tidak ridho dengan kita, bahwa Allah itu tidak sayang dengan kita, bahwa Allah itu tidak tidak menurunkan berkah dan dunia kepada kita saat kita tidak dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Itu baru benar kita memandang atau cara pandang kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, faidah dari surat Al-Fajr adalah yaqulul mufrituna yaumal qiyamah ya laitani qaddamtu li hayati. Nanti orang-orang yang ketika di dunia itu tidak maksimal mengumpulkan kebaikan, padahal dunia adalah darul amal. Dunia darul amal. Dunia itu tempat bekerja. Dunia mah kabeh ge gawe. Tempat gawe dunia mah. Tempat gawe. Dan nanti bernikmat-nikmat leha-leha, menikmati hasil itu nanti di surga. Dunia mah sagala naga gawe. Dunia semuanya kelelahan. Dalam surat Al-Balad kita tafsirkan sebelumnya. Apa ayatnya? Innal insana fi kabad. Kabad itu kelelahan. Manusia itu selalu memang diciptakannya di dalam kondisi yang lelah dan capek. Artinya kehidupan manusia akan selalu capek. Itu sudah watak kehidupan. Itu sudah watak kehidupan. Manusia itu selalu ada dalam kelelahan. Sholat capek wajar. Kemudian ngaji capek wajar. Bahkan teu ngaji teu sholat capek mah angger. Angger mah. Coba ayatnya. Iyam saskum korhun faqad masal qauma qarhum mislu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Iyam saskum korhum faqad masal qauma qarhum mislu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. In ta'lamuna fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Ta'lamun pakai hamzah bukan pakai ain. Artinya jika kalian capek, kalian lelah, kalian luka, kalian tersakiti, maka mereka pun sama. Orang kafir juga sama. Bedanya apa? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian berharap sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam capek, orang kafir capek. Orang yang berjihad capek, musuhnya juga capek. Tetapi bedanya
kita yang memperjuangkan agama sama-sama capeknya, sama-sama letihnya, sama-sama lukanya, mungkin sama-sama matinya. Bedanya kita berharap sesuatu wa tarjuna minallah ma la yarjun, yang tidak mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang takwa, orang beribadah, orang soleh sama capeknya dengan orang jahat sekalipun. Baru karena begal tuh capek, Pak, capek begal gitu. Apa udah berlari udah polisi. Cangkat tewak digebukan capek sama. Nu ka masjid dia oge capek. Anu salat capek, anu sarege capek, emang sarege capek. Sama-sama. Angger hasilnya capek. Anu majelis taklim duduk zikir, taklim gitu capek. Anu tos ngopi ge angger capek sama. Manusia mah begitu sifatnya. Memang kodratnya. Fikabad, manusia diciptakan dalam keletihan. Artinya seluruh sepak terjang dan gerak-gerik manusia itu membosankan dan capek. Watak kehidupan. Sebelumnya sudah kita tafsirkan, ad-dunya darul bala wa darul masyaqqah. Dunia itu adalah tempatnya berbagai ujian dan dunia itu tempatnya berbagai kesulitan. Wa darul amal, dan tempatnya kita digawe bekerja. Nanti di akhirat itulah tempat panen kita, tempat kita menikmati hasil yang abadan abada, yang selama-lamanya tidak berhenti, tidak berputus. Dalam hadis sahih Rasul sudah sering mengingatkan, ini motivasi bagi kita. Kalian nanti di surga akan hidup selamanya, tidak ada mati. Muda selamanya. Kalian akan muda selamanya, tidak akan pernah tua. Kalian akan sehat selamanya, tidak pernah sakit. Kalian akan nikmat terus, enak terus, tidak pernah sengsara. Bahasa Arabnya, innalakum an tahyau fala tamutu abadan wa innalakum an tashibu fala tahramu abadan wa innalakum an tasihu fala tasqamu abadan wa innalakum an tan'amu fala tabtaisu abadan. Hadisnya sahih. Ya. Ayat atau hadis? Hadis Rasulullah. Kalian akan nikmat terus, enggak ada sengsara sedikit pun. Kalian sehat terus, enggak ada sakit sedikit pun. Kalian akan hidup selamanya, nggak ada matinya. Lalu kalian akan diberikan muda terus, tidak ada tua. Itulah perbedaan antara nikmat surga dengan nikmat di dunia. Di dunia sajak-jak sang orang-orang pasti aya kolotna. Kapungkurna jag-jag ringkas, anggar. Setelah itu mah lemah. Ya kan? Sekaya-kaya dunia tetap ada miskinnya. Ada kurangnya, minimal dia kekurangan usia untuk menikmati kekayaannya, ya kan? Kemudian sehat-sehatnya pasti ada sakitnya, sehebat apapun sehatnya ada sakitnya. Serta Fir'aun yang sehatnya 400 tahunan tetap ada sakitnya di ujungnya kan, dan akhirnya tenggelam. Fir'aun 400 tahun sehat, makanya saking sehatnya ngaku jadi pangeran. Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Mata kalau sehat terus hade itu bawa-bawa itu tanda isyarat dari Allah Ta'ala bahwa itu bagian dari, ada orang yang togut karena kesehatannya, sehat terus saya tidak pernah sakit. Jangan sombong, bisa jadi itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Sesekali mah kita perlu sakit supaya kita tahu bahwa Allah masih sayang dengan kita. Sesekali mah kita perlu pusing, perlu rudat, perlu tidak enak badan. Itu tanda bahwa Allah itu masih peduli dengan kita. Ada seorang sahabat ngobrol dengan Abu Zar dan dia sombong, orang Arab pegunungan biasa. Dia mengatakan, saya tidak pernah sakit, tidak pernah pusing, tidak pernah meriang, tidak pernah saya itu. Abu Zar ngobrol dengan Nabi, orang itu pergi, kata Nabi, saksikan dia bukan orang beriman. Coba lihat, Nabi mengomentari seseorang yang mengatakan saya sehat terus nggak pernah sakit sama sekali. Nabi mengatakan saksikan dia bukan orang beriman. Maksudnya apa? Maksudnya kalau orang beriman mah selalu ada itu ujian yang begitu teh. Selalu ada yang begitu teh, sakit dikit, muriang dikit, mesti ada. Itu tanda bahwa dia itu orang beriman. Artinya Allah kasih sedikit ujian untuk menghapus dosanya. Allah kasih sedikit ujian untuk menghapus kesalahannya. Begitulah cara Allah menghapus kesalahan dari hamba-hambanya. Jadi yang penting kalau kita sehat, maka nisbatkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang telah memberikan kita kesehatan. Jangan jumawa seperti Fir'aun, karena kalau kita jumawa seperti Fir'aun, maka itu adalah tanda kesombongan. Ana rabbukumul a'la. Orang-orang nanti di akhirat
yang dia tidak maksimal memanfaatkan kesempatan baiknya di dunia, dia akan menyesal dan mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Duhai alangkah baiknya kalau dulu saya siap-siap dengan baik. Duhai alangkah menyesalnya hari ini saya tidak memiliki banyak amal yang saya lakukan di dunia. Dia akan menyesal. Orang yang tidak maksimal di dunianya akan menyesal dan mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Duhai celakanya aku, duhai menyesalnya aku, dulu di dunia tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Aisyah meriwayatkan sebuah hadis, kata Aisyah, setiap manusia detik per detiknya itu yang di dunia dia akan menyesali. Manusia akan menyesali detik per detik perjalanan hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak melakukan zikrullah, zikir kepada Allah. Artinya apa? Orang yang sudah banyak zikrullah akan menyesal. Karena apa? Merasa kurang banyak. Dan orang yang sedikit zikrullah lebih menyesal karena tidak maksimal menggunakan waktu. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan sebuah hadis, sebuah riwayat bahwa setiap orang akan menyesal dengan zikirnya. Setiap orang, setiap per detiknya akan menyesali tentang zikirnya. Kenapa? Kalau dia banyak tetap menyesal karena kurang banyak. Kalau yang sedikit lebih menyesal karena tidak cukup bekal zikirnya untuk dia nanti di alam akhirat. Maka pastikan setiap detik yang berjalan dalam hidup kita ada dalam keadaan zikrullah. Baik zikrullah dengan cara kita talabul ilmi seperti ini kan zikrullah ini. Ada baik zikrullah dengan kita mengucap lisan, dengan kita zikir hati, dengan kita zikir pikiran, atau dengan zikir yang bentuk lain. Amar ma'ruf itu zikrullah, nahi munkar itu zikrullah, dakwah itu zikrullah, duduk di majelis taklim zikrullah, mendengar taklim zikrullah, menyampaikan taklim zikrullah. Bahkan hati kita itu bergetar, bergerak zikrullah, itu juga zikrullah. Pastikan hidup kita itu ada dalam suasana seperti itu. La yazalu lisanuka ratban bi zikrillah. Pastikan lidahmu selalu basah dengan zikrullah. Maka zikir itu kata Ibnu Qayyim ada 3 maratib, ada 3 tingkatan. Apa maratib? Ya, tartib, ratib itu ada 3 tingkatannya. Yang paling afdal adalah zikrul lisani wal qalbi. Zikir lisan dengan hati berbarengan. Itu paling afdal, paling ideal itu. Jangan sampai lidahnya saja komat kami zikir, hati nama ngemplong ke mana-mana. Hati nama kali itu kapopelakan, pare ai jeruk segala macam, tapi lisannya berzikir. Itu tingkatan kedua, zikrul lisan. Tapi yang afdal hatinya berzikir, lidahnya berzikir. Yang kedua, yang afdal itu adalah lisan saja berzikir. Yang ketiga, hatinya saja yang berzikir, lisannya tidak. Maka kita supaya memperoleh zikir yang istimewa, zikir yang afdal, kita lakukan zikir dengan lisan wal qalbi. Lisannya berzikir dan hatinya juga mengingat. Itu adalah yang paling ideal dalam zikrullah subhanahu wa ta'ala. Allati la mauta ba'dah, li'anna al-hayatal haqiqiyah allati la mauta ba'dah. Kenapa orang menyesal bahwa di dunia dia enggak maksimal mengerjakan kebaikan? Karena setelah dia mati baru dia sadar ternyata ini toh kehidupan yang sebenarnya. Wah. Akan menyesal. Kalau di cerita anak tuh ada wah-wahnya. Wah. Ini toh kehidupan yang sebenarnya. Ketika yang gaib mulai nampak, blek mati kan gaib nampak gitu kan. Udah, taubat dan amal soleh tidak diterima lagi. Makanya ada kaidah, saat yang gaib itu mulai ditampakkan, maka keimanan tidak berguna lagi. Wong gaib nampak, ngapain lagi beriman diterima? Enggak diterima. Kenapa iman kita sekarang diterima? Karena keimanannya masih gaib. Allah gaib, surga neraka gaib, akhirat gaib. Gaib semua itu. Sekarang kita beriman masih bermanfaat keimanan kita karena yang gaib belum nampak. Nanti kalau yang gaib sudah nampak, taubat dan iman tidak diterima lagi. Yauma la yanfa'u shadiqina sidquhum. Yauma la yanfa'u imanu. Iman sudah tidak bermanfaat manakala yang gaib sudah nampak. Kapan gaib sudah nampak? 1, ketika matahari terbit dari barat. Itu yang gaib sudah nampak. Oh benar matahari teh aya geuning ti kulon teh. Ternyata bohong. Manya teh sebentar teh carita anu ku ti kokolot urang manawi teh. Benar ternyata.
Yang kedua, yang gaib sudah nampak saat napas di tenggorokan. Dia mulai sudah melihat sakratul maut, sudah melihat malaikat pencabut nyawa, sudah melihat gambaran kubur dan surga. Baru dia meyakini, oh ternyata ayah Pak mau teh ayah, malaikat Ijrail teh ayah geningan. Baru dia yakin, nah tidak berguna saat itu. Kata Nabi, taubat iman masih diterima sampai 2 situasi. Matahari terbit dari barat atau napas di tenggorokan. Kalau itu belum terjadi, maka taubat dan iman masih terbuka lebar. Kesimpulannya, yang gaib belum kita lihat, iman masih bermanfaat. Tapi kalau yang gaib sudah nampak, maka iman tidak bermanfaat lagi. Ya sudah melihat akhirat, mau iman apa lagi? Terlambat. Sudah nyata. Yang gaib sudah nyata, iman gak berguna lagi. Melihat Ijrail mau nyabut nyawa. Kalau di film-film Hollywood mau pakai kupluk, pakai jubah seperti mantel hujan itu, mau pacul sifat sabit, itu gambaran orang-orang sekuler menggambarkan malaikat maut seperti itu. Tapi dalam Islam malaikat tidak digambarkan seperti itu. Nah, kalau kita sudah melihat malaikat maut, baru kita percaya oh yang gaib ada. Apa dalilnya? Fir'aun itu ketika dia tenggelam, dia mengatakan amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aduh, kalau gitu aku beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Amantu bima amanat bihi Banu Israel. Aduh, apal kiamat saya beriman dengan Tuhannya bangsa Israel, yaitu Allah SWT. Tapi kan Allah tidak terima pertaubatannya. Allah tidak terima imannya. Karena apa sudah di tenggorokan. Hadisnya itu malam yugorgir. Yugorgir itu napas sudah gergeran gitu. Gerger itu yugorgir. Itu artinya napas sudah di tenggorokan. Iman tidak dimintakan lagi. Iman tidak diterima lagi. Mudah-mudahan kita dapat mengimani, menghayati perkara-perkara gaib, hal-hal gaib. Mudah-mudahan kita dapat mengimani, meyakini, menghayati sepenuhnya sebelum yang gaib itu nampak bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai kita baru percaya ketika yang gaib jadi nyata. Malam yugorgir ala iman Layan Pak. Taubat layan Pak. Taubat itu diterima malam yugorgir selama belum napas di tenggorokan. Mohon Pak Cik. Kalau kita berbuat kebaikan kepada seorang, itu yang bekerja ridha atau ikhlas atau rela. Yang pertama, kemudian tadi disebutkan dalam rangka istiqomah itu kan kita perlu dipaksa. Betul. Kaitannya dengan la ikrah hafidin gimana? Ya. Yang pertama, berbuat baik. Berbuat baik itu motivasinya ada 3. Ikhlas itu ada 3 tingkatan. Semuanya diterima, semuanya bagus, tapi afdoliyahnya itu beda-beda. Ini berbicara afdoliyah ini penting nih. Karena kemarin sempat ada sedikit ramai juga. Saya katakan kemarin sholat berjamaah itu yang afdol sebelah kanan, ya kan? Kemarin VIP ya. Itu afdoliyah, beda dengan hukum. Kalau hukum sholat itu ya di belakang dulu pasti, yang namanya imam di depan, makmum di belakang, di tengah gitu kan, semua boleh di tengah. Tapi dari tengah ini kalau kita mau memilih mana yang afdol ya di kanan. Keutamaannya, afdoliyahnya. Tapi yang makmum doaan, imam di dia, makmum di situ. So kurang doaan, makmum di mana? Di kanan. Kita berdoa, makmum di kanan. Masjid Agung deh. Dan seterusnya. Jadi namanya afdoliyah, keutamaan. Nanti kita undi aja lah yang kita kan. Berbeda dengan hukum yang kanannya. Ari secara hukum mah wajib dari tengah, kan bisi dulu sok tengah kan, sok tengah. Cuman dari sok tengah itu kita kalau datang nambahnya ke kanan dulu, ke kiri dulu. Afdolnya ke kanan. Gitu. Imamnya di depan, makmum di belakang. Tak kalau kita mau nambah jamaah makmum di belakang, ke kanan dulu. Ada hadisnya, inna kana Rasulullah SAW yuhibbut tayammuna fi kulli syai'. Rasul itu menyukai, bagian dari sunnahnya adalah selalu mendahulukan yang kanan dalam berbagai hal. Makan kanan dulu, jalan kanan dulu, melangkah ke masjid kanan dulu.
kanan semua. Bahkan mandi junub kanan dulu, kejebur, ulah ngantung ke kiri, kanan dulu. Kanan beres baru ke semua badan kan gitu. Wudu kanan dulu. Nah, itu namanya afdholiyah. Jadi afdholiyah itu adalah wilayah yang di atas hukum. Kalau hukum ya hukum hitam putih. Sholat itu di belakang semua, di tengah awalnya. Lalu dari tengah itu kita ngisi yang kanan dulu. Nah, itu namanya afdholiyah. Dijoplang tuh ya. Jadi misalkan ke kanan aja gitu. Ini kan kosong. Ya enggak gitu. Kan di tengah. Di tengah nih isi yang kanan, lalu yang kiri, yang kanan, yang kiri, yang kanan, yang kiri, yang kanan, yang kiri. Cuma mengisi lebih dulunya itu yang kanan. Jadi berarti tetap harmonis kan. Tetap harmonis, tapi yang afdolnya itu di kanan. Karena sahabat itu rebutan pingin di kanan Rasulullah SAW. Supaya pas kesalami oleh salam pertama yang rukun itu, mereka ada di kanan Rasul dapat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Rasul menyukai bagian kanan dahulu dalam segala hal, dalam berbagai perkara selalu yang kanan. Salam kedua yang kiri itu enggak nama. Salam kedua itu maksudnya sunnah. Dalam fikih Syafi'i maksudnya sunnah. Yang pertama itu. Nah, gini aja. Kalau salam pertama itu rukun dan wajib, salam kedua itu sunnah. Kira-kira orang mending di tempat anu di salaman wajib atau di salaman sunnah? Kira-kira apa itu? Wajib. Atau yang wajib. Sopnya merata tetap gitu. Tetapi kalau dipilih sama anak kanan mana kiri, yang abdul di kanan. Ada kanan memang. Iya, perbuat. Kan zaman Rasul diundi. Diundi. Sop depan itu diundi. VVIP itu. Jadi apa namanya bahasa itu akra'u walau bikur'ah, meskipun mereka sampai diundi. Muntah dulu garlut. Sop depan teh garlut lah muntah diundi. Gitu. Akhirnya kalau di kanan kita sama Mas Barno terus. Mas Barno terus di kanan. Kipas. Yang sini takut kipas soalnya. Yang sini kipas. Ya nanti pada praktiknya mah dilihat situasi ya. Kalau misalkan di kanan itu terkuat ku angina, misalkan di sana tempat ngumpulnya dewa angin misalkan gitu, gitu. Maka ke kiri misalkan. Itu mah teknis lah kalau itu. Para pecinta angin di kanan gitu. Ya itu mah beda. Tapi abdoliyahnya karena kita bikin kesepakatan tidak tertulis yang tidak suka kipas sebelah kiri. Yang pas saya seperti di masjid lain gara-gara kipas pas saya lagi aja. Yang Saridang di sebelah sini, yang Pak Haji Bambang di sebelah sana. Udah bikin kesepakatan itu. Karena ada di masjid lain tuh pas saya gara-gara perlu kipas. Cuma nanti di antrian di surga, yang kanan tuh di depan. di depan. Yang kiri di belakang. Ya, kan disebut juga ashabul yamin kan. Itu kan kelompok kanan. Ashabul maimanah itu kelompok kanan. Jadi kalau sahabat merebutan teh sok depan, kurang merebutan teh kipas angin. Gitu kan. Waduh, ini perlu di. Nah, jadi jawaban dari Pak Haji bahwa yang namanya ikhlas itu, perbuatan baik itu ada 3 makomnya, 3 tartibnya. Dan semuanya ikhlas, semuanya baik. Yang pertama, ada yang berbuat baik atau akhlak baik itu motivasinya karena berharap pahala. Itu bagus, orang berharap pahala itu bagus. Yang kedua, ada orang motivasinya itu karena takut dosa. Kenapa dia berakhlak baik? Kenapa dia berbuat baik? Takut dosa saya kalau tidak berbuat baik teh. Ada yang begitu. Tapi yang puncak tertingginya adalah berakhlak baik, bermoral baik, beribadah dan taat kepada Allah atau baik kepada manusia. Motivasinya itu karena kita punya rasa cinta dan syukur kepada Allah. Saya sholat, motivasinya karena ini syukur saya kepada Allah. Allah Akbar, ya Allah, ini terima kasih saya kepada Engkau. Ini adalah syukur saya kepada Engkau ya Allah. Sudah ngasih saya kehidupan, ngasih saya hidayah, ngasih saya keluarga, ngasih saya rezeki yang melimpah. Allahu Akbar, ya Allah, ini syukur saya. Ini cinta saya kepada Engkau ya Allah. Ini motivasi tertinggi. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika beliau tahajud sampai bengkak-bengkak itu, Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, bukankah engkau ini hamba yang paling mulia dijamin surga dan paling dekat dengan Allah, Khalilullah. Kenapa anda sampai sholat begini rupa gitu, sampai bengkak-bengkak, tatafat qadamah, sampai kakinya bengkak-bengkak. Beliau menjawab, afala uhibbu an akuna abdan syakur. Aku ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur.
Kalau ibadah kita, akhlak baik kita, perbuatan baik kita, niatnya sudah bentuk syukur kepada Allah, maka tidak akan berat melakukan kebaikan. Kalau motivasinya sudah cinta kepada Allah, tidak akan berat. Allahu Akbar, ya Allah, ini cinta saya kepada Engkau. Tidak akan berat ibadah. Nah, itulah maqamul a'la minal ikhlas, itu makom tertinggi dari keikhlasan. Makom tertinggi itu cinta dan syukur. Dan ini biasanya maqamul auliya wal anbiya was shalihin. Kita mah minimal anu kahiji kadua we lah eta tos sae. Motivasinya minimal aya harapeun pahala surga, atau motivasinya takut pinarakeun ditinggalkeun. Itu sudah bagus. Tapi kalau kita mau sempurna, yang paling tinggi adalah maqamul iliyin, yaitu makom cinta dan syukur. Makanya para hamba-hamba yang soleh, orang-orang terdahulu itu sudah syukur dan cinta, itu motivasinya. Ibadah tidak terasa jadinya. Lalu yang kedua, yang kedua itu apa Pak Haji tadi? Ridho, motivasi takut dosa. Ridho sama ikhlas. Kalau kita berbuat sesuatu itu apakah kita yang kerja ini ikhlas atau ridho ini? Ya dua-duanya paket. Ikhlas dengan ridho itu satu paket. Orang yang ikhlas itu mendapatkan ridho Allah. Ridho dan ikhlas itu hal yang tidak bisa dipisahkan. Tidak mungkin ada orang ridho tanpa keikhlasan. Dan ketika orang ikhlas, berarti dia sudah meridhokan, sudah merelakan. Itu artinya ikhlas dengan ridho. Meskipun dalam epistemologi mungkin ada perbedaan, ma huwal ikhlas wa ma huwar ridho. Sudah kita pernah bahas apa itu ridho, sudah kita pernah bahas juga apa itu ikhlas. Kemudian ketika kita tadi pertanyaan kedua, mohon maaf sedikit waktunya. Ketika kita memaksakan diri untuk istiqomah, apakah itu bagian dari la ikraha fid din? La ikraha fid din itu kalau kita ke orang lain. Kalau kita ke diri sendiri bukan la ikraha fid din. Masa kita maksain mau sholat, oh tidak ada paksaan dalam agama, mau sholat. Kepada orang kafir lah itu. Kita mau talabul ilmi, aduh rada tuduh ya, tidur lah. Tapi kalau kita paksakan, pokoknya mah datang, paham datang ke majelis taklim. Nah, memaksa diri bukan la ikraha fid din. Itu kejadian di Masjid Baitur Rahim. Ada ustaz gitu. La ikraha fid din, jangan ke masjid. Bukan la ikraha fid din, la ikraha itu kan orang kafir, tidak ada paksaan. Sesama muslimin tawasul bil haq, tawasul bis sabr. Jadi ketika kita memaksakan diri ke masjid, itu bukan la ikraha fid din. Itu kita batasannya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sekiranya kita mampu dan masih batas kemampuan yang kita bisa dorong, maka dorong, paksakan. Tapi kalau sekiranya sudah batas kemampuan kita selesai, habis, misalkan kita sakit, kita terbaring, kita nggak kuat jalan, itu kan sudah batas akhir kan. Maka kita menggunakan fasilitas dari Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La ikraha fid din itu yang nggak boleh itu adalah ke orang lain. Nggak boleh kita memaksa-maksa, apalagi orang kafir suruh masuk Islam, nggak boleh. Berlakulah itu la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Tidak boleh paksa. Kalau sesama muslim betul tadi saling menasihati. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bahkan kita berdosa kalau kita tidak melakukan syariat yang bernama amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi beda konteksnya, mana la ikraha fid din, mana la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, mana tawassaw bis sabri wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.